Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tommy Hidayat dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Program Studi Guru Sekolah Dasar. Dalam video kali ini saya ingin membagikan sedikit materi mengenai bahan ajar. Di slide pertama ini terdapat pengertian dan karakteristik bahan ajar. Yang pertama-tama akan kita bahas yaitu pengertian bahan ajar. Bahan ajar adalah bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis, tertulis atau tidak tertulis, yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar dalam upaya memfasilitasi belajar siswa mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Karakteristik bahan ajar menurut Dewi Padmo DKK 2004 antara lain: 1. Bahan ajar itu dapat dipelajari sendiri oleh peserta didik, bahkan tanpa bantuan guru, atau disebut self-instructional. Yang kedua, bahan ajar itu mampu menjelaskan sendiri karena disusun menggunakan bahasa sederhana, isinya runtut dan sistematis, atau disebut self-explanatory power. Ketiga, bahan ajar itu lengkap dengan sendirinya sehingga siswa tidak perlu tergantung pada bahan lain, atau disebut self-contained. Lalu yang keempat, bahan ajar itu didesain sesuai dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik yang belajar. Di slide selanjutnya ada aspek-aspek pengembangan bahan ajar cetak. Yang pertama, bahan ajar modul. Modul merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis. Di dalamnya memuat perangkat pengalaman belajar yang terencana dan didesain untuk membantu siswa menguasai tujuan belajar yang spesifik. Lalu yang kedua ada bahan ajar handout. Handout merupakan bahan pembelajaran yang dibuat secara ringkas, bersumber dari beberapa literatur yang relevan dengan kompetensi dasar dan materi pokok yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran. Lalu yang ketiga, ada lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa atau disebut LKS merupakan suatu bahan ajar cetak berupa lembaran kertas yang berisi ringkasan materi, petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan siswa dan mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa. Di slide selanjutnya ada aspek-aspek pengembangan bahan ajar non-cetak. Yang pertama ada bahan ajar audio. Bahan ajar audio merupakan sebuah bahan ajar yang mengandalkan bunyi dan suara untuk menyampaikan informasi, pesan kepada peserta didik. Program pembelajaran dengan audio meliputi seluruh sistem yang menggunakan gelombang suara secara langsung yang dapat dimainkan atau didengar oleh orang lain. Lalu yang kedua, ada bahan ajar video. Video pembelajaran merupakan bahan ajar yang diperoleh dari kamera berisi pesan pembelajaran dan dikemas dalam tampilan visual digital. Penerapan penggunaan bahan pembelajaran berbentuk video dapat melalui dua cara, yaitu sinkronus dan asinkronus, yaitu yang pertama sinkronus langsung dan asinkronus tidak langsung. Yang ketiga, PowerPoint presentation, yaitu PPT atau sering disebut PPT ya. Software PowerPoint presentation merupakan salah satu bahan ajar untuk dapat menampilkan sebuah presentasi dengan berbagai ilustrasi, gambar, teks, audio, dan video. Menggunakan software ini, seorang guru dapat merancang pembelajaran yang menarik. Lalu yang keempat ada modul elektronik atau buku sekolah elektronik. Modul elektronik merupakan bahan ajar non-cetak yang bertujuan agar siswa mampu belajar mandiri dan bersifat lengkap, yang menyajikan per unit terkecil dari materi berbentuk elektronik atau digital. Yang menyajikan per unit terkecil dari materi berbentuk elektronik atau digital. Yang kelima yaitu multimedia pembelajaran interaktif atau MPI. Yusuf Hadi Miarso 2004 mengartikan multimedia sebagai kumpulan bahan ajar yang dipadukan, dikombinasikan,
dan dipaketkan ke dalam bentuk modul yang disebut sebagai kit, dan dapat digunakan untuk belajar mandiri baik secara individu maupun kelompok tanpa harus didampingi oleh guru. Multimedia interaktif memiliki karakteristik sebagai proses pembelajaran yang komunikasinya terjadi dua arah antara siswa dan bahan ajar. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.